Saya yakin Anda mau meningkatkan karir Anda dalam pekerjaan, entah latar belakang pekerjaan Anda apa. Tapi tentu saja, bahasa Inggris hari ini menjadi salah satu kemampuan soft skill yang sangat-sangat penting untuk kita gunakan sebagai standar. Maka dari itu, terutama buat kalian yang ingin mempelajari bahasa Inggris untuk business English, kita akan berikan frase-frase yang bisa kalian gunakan sehingga kalian bisa menggunakannya dengan tepat untuk konteks bisnis. Dan pada video kali ini, kita akan belajar beberapa frase ketika mulai rapat. Yang pertama, kita menggunakan memberi tanda untuk memulai rapat seperti apa, lalu kemudian mengawali rapat, mengemukakan ringkasan, mengemukakan maksud rapat secara formal, dan mengemukakan maksud rapat secara lebih santai. Kita akan mulai satu demi satu, and let's get started. Bagaimana caranya kita memberikan tanda memulai rapat in business English? Oke, frase yang pertama bisa kita gunakan adalah right, shall we start? Nah, right, shall we start? Oke, jadi baik, bisa kita mulai? Nah, kayak gitu. Contohnya begini, right, ladies and gentlemen, shall we start with our presentation? Baik hadirin sekalian, kita mulai presentasi kita, gitu. Atau, okay, let's get going. Itu enak banget. Okay, let's get going. Okay, everybody, let's get going. We only have 20 minutes. Baik semuanya, mari kita mulai. Kita hanya memiliki waktu 20 menit. Yang harus kalian perhatikan di sini juga tone-nya ya. Tone. Lalu, right then. Right then, we are ready. Right then, we are ready. The first point in the agenda is cost cutting. Baiklah, kita sudah siap. Maka pembahasan pertama dalam rapat kali ini ialah pemotongan biaya. Atau mungkin mau kita check up dulu partisipannya. Is everybody already here? Fine. Is everybody here? Let's get on then. Baik, apakah semuanya sudah hadir? Kalau begitu, mari kita mulai. Itu enak. Atau langsung saja giving a clue like time to begin. Well, time to begin. We'll set off with an outline. Baiklah, waktunya kita mulai. Kita akan mulai dengan uraian garis besarnya terlebih dahulu. Lebih enak. Daftar sekarang juga program fundamental dari Josin Online English Course. Program yang akan membantu kamu belajar bahasa Inggris benar-benar dari dasar. Dengan mengikuti program ini, kamu akan dapatkan berbagai macam benefit, mulai dari waktu, sistem belajar, dan juga tutor yang berpengalaman. Tunggu apa lagi? Karena kamu butuh belajarnya saat ini, maka daftar sekarang juga. Info ada di bawah, cek deskripsi. See ya! Lalu selanjutnya, start a meeting. Bagaimana cara memulai rapat menggunakan bahasa Inggris yang enak? Frasa yang bisa kamu gunakan seperti ini. Let's get started. Jadi, mari kita mulai. Gitu. Let's get the meeting started. John, would you like to begin? Mari kita mulai rapatnya. John, bisa Anda mulai? Gitu. Atau Anda awali? Gitu. Lalu kemudian, kalau kita mau straight to the point, kita bisa bilang we need to discuss. For example, kalau semisal ada masalah urgent dalam rapat, we need to discuss whether the campaign is aimed at the right target. Kita perlu membahas apakah kampanye ini ditujukan pada target yang tepat atau tidak. Gitu. Kita bisa gunakan juga we will talk about. So we will talk about the outsourcing company partnership. Kita akan membahas kerjasama dengan perusahaan outsourcing. Atau kita bisa gunakan yang lebih trigger gitu. What brings us here? Nah, for example, like, what brings us here today? The hope of finding solutions. Apa yang membawa kita semua ke sini hari ini? Harapannya untuk mencari jalan keluar. Atau ketika kita mau menguji, kita bisa gunakan we will study. We will carefully study all the project that were brought forward. Kita akan mengkaji dengan seksama semua proyek yang kita canangkan. Lalu kemudian, bagaimana kita bisa mengemukakan ringkasan dalam rapat menggunakan bahasa Inggris yang tepat? Pertama-tama kita bisa gunakan to put it briefly. To put it briefly. To put it briefly, we have a problem with the sales. Artinya singkatnya, kita memiliki masalah penjualan.
Menggunakan adverbial phrase like this very important because somehow it will measure how I understand you, and also it can link up the coherent in your notions. And the following in a few words. Sebagai pernyataan, in a few words, Sania is leaving the company. Sebagai pernyataan, Sania berhenti bekerja pada perusahaan. Atau kita bisa bilang pendeknya, in a nutshell. In a nutshell, the contract, okay? In a nutshell, the contract will be finished next month. Pendeknya, kontrak kerja akan berakhir bulan depan. Atau kita bisa bilang kesimpulannya, to summarize. To summarize, we face an imminent strike in our budgeting facilities. Kita menghadapi masalah sebentar lagi pada fasilitas pendanaan. Atau yang terakhir di sini kamu bisa gunakan it all comes down to. Oke, yang paling penting. Yeah. It all comes down to Sam's behavior at the warehouse. Yang paling penting itu perilaku Sam di gudang. Lalu selanjutnya dalam rapat, bagaimana cara kita menjelaskan maksud secara formal? Contohnya seperti ini frasa yang bisa kalian lakukan. The reason, alasannya. The reason I traveled here is to discuss productivity. Alasan saya ke sini ialah untuk membicarakan perihal produktivitas. Atau my aim, tujuan. My aim now is to increase sales in Surabaya. Tujuan saya sekarang ialah meningkatkan penjualan di Surabaya. Lalu kemudian what I'd like. Jadi jangan gunakan I want, but I'd like. What I'd like to do is appoint a new manager. Yang hendak saya lakukan ialah menunjuk manajer baru. Atau kita bisa bilang my objective. Atau objektivitas kita. My objective is to reduce advertising cost by at least 10%. Objektivitas saya ialah mengurangi biaya periklanan setidaknya 10%. Dan yang terakhir, frasa yang bisa Anda gunakan adalah we intend. We intend to redefine our marketing campaign. Kami berniat mengatur ulang kampanye pemasaran kita. Lalu kemudian selanjutnya, bagaimana cara kita memberikan penjelasan maksud secara lebih casual, tidak terlalu formal dalam business English. Kita bisa gunakan I want to. I want to let you know I'll stand by you. Aku ingin kamu tahu aku berada di sampingmu. I just like to tell you that we'll do what we can. Aku hanya mau memberitahumu, kita akan melakukan yang kita bisa. Atau kamu bisa gunakan I am here to. I'm here to talk about organization plans. Aku di sini ingin membicarakan rencana organisasi. Atau perencanaan menggunakan be going to, we're going to. We're going to spend all day reviewing our techniques. Kami akan menghabiskan seharian penuh meninjau teknik. Atau yang terakhir bisa kamu gunakan adalah I'll put it simply. I'll put it simply. I'll put it simply. We must decide on what to do about Alex. Aku akan bilang dengan sederhana di sini kita harus memutuskan apa yang akan kita lakukan pada Alex. Itulah beberapa ekspresi yang bisa Anda gunakan ketika Anda memulai rapat. So, kita akan ketemu lagi di konten Business English. Semoga konten-konten kita bisa membantu kalian. Dan jangan lupa untuk share video ini sehingga orang lain bisa belajar bareng kita. Alright? See ya international and such people. Bye then. Dah.